Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan acara tafsir surah Shad yang kemarin kita baru sampai di tengah-tengah penjelasan ayat yang ke-20 dari surat Shad, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa syadadna mulkahu wa atainahul hikmah wa faslal khitab. Ya, wa syadadna, dan kami Allah telah menguatkan mulkahu, kerajaannya, kerajaan Nabi Dawud. Wa atainahu, dan kami telah memberi kepada Nabi Dawud al-hikmah, pemahaman. Al-hikmah Allah berikan kepada Nabi Dawud kenabian dan kerasulan. Beliau adalah Nabi Allah, Rasul Allah, dan Allah menyatakan kami sudah memberi kepada dia juga kerajaannya. Jadi Nabi Dawud itu sudah jadi nabi, naik lagi jadi raja, jadi rasul. Padahal di masyarakat beliau juga dikenal sebagai raja. Tetapi bedanya Raja Dawud ini dengan raja-raja di dunia ini, dengan penguasa-penguasa di dunia ini adalah Allah berfirman, wa atainahul hikmah, dan kami telah memberi kepada Dawud alaihi salam itu al-hikmah. Lah ini al-hikmah ini. Ini yang tidak semua raja diberi oleh Allah, tidak semua manusia diberi oleh Allah. Tapi kalau para nabi dan para rasul pasti diberi oleh Allah al-hikmah. Apa itu al-hikmah? Nah, kemarin kita membicarakan ini. Al-hikmah adalah pemahaman terhadap Alkitab, pemahaman terhadap kitab suci. Jadi kalau orang paham kitab suci, paham kalau zaman Nabi Daud dulu Zabur dan Taurat yang berlaku. Kalau zaman sekarang Al-Quran. Jadi kalau orang diberi kepahaman Al-Quran, berarti dia diberi al-hikmah. Ya, karena banyak orang yang pintar, pandai membaca Al-Quran, pintar baca Al-Quran, fasih membaca Al-Quran, ya, tajwidnya sudah enggak ada salahnya sudah. Tajwidnya bagus, mungkin juga suaranya bagus, tapi enggak paham. Artinya dia tidak mengamalkan ilmunya. Nah, itu yang kita takutkan dari diri kita dan juga dari kita semuanya ini, orang-orang yang mengaku beriman. Karena kalau orang diberi al-hikmah, kalau seorang manusia, apalagi dia mengaku beriman, apalagi dia pemimpin, dimanapun kepemimpinannya, baik pimpinan tingkat paling kecil, pimpinan rumah tangga, atau pimpinan tingkatan paling besar, misalnya dalam kehidupan sekarang ini, pimpinan negara atau pimpinan suatu kerajaan di mana berada, ya. Kalau dia tidak paham al-hikmah ini bahaya besar ini. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, Nabi Daud diberi oleh Allah al-hikmah ini, ya. Kemudian juga wa faslal khitab, dan ini faslah itu bisa membedakan dengan jelas. Dalam hal apa? Al-khitab, dalam berbicara. Nah, Nabi Daud diberi oleh Allah kemampuan berbicara yang dengan kemampuan beliau itu beliau pandai mengadili, menetapkan mana yang salah, mana yang benar dalam segala perkara yang dihadapkan kepada beliau. Padahal beliau enggak pernah sekolah di fakultas hukum. Ya, enggak pernah sekolah di fakultas hukum, tapi mau mengadili pintar beliau. Itu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Ini lho Pak tafsirnya. Al-hikmah itu adalah al-fahma, kepahaman dalam agama, dalam wahyu, soal wahyu itu soal Alkitab. Wal aqla, dan akal, diberi oleh Allah akal. Wal fitnah, dan kepandaian. Dan juga al-hikmah juga al-adla, diberi keadilan. As-shawab, diberi kebenaran.
Dan terakhir al-hikmah adalah kitaballah wattiba'i ma fihi. Orang yang diberi oleh Allah al-hikmah adalah orang yang diberi oleh Allah kepahaman terhadap kitab Allah dan kemampuan untuk mengikuti apa yang ada dalam kitab Allah. Ada yang lain, tafsir lain yang mengatakan al-hikmah adalah an-nubuwah, kenabian, ya. Kemudian wa faslal khitab, dan kemampuan berbicara atau kepandaian memutuskan perkara. Itu sebagian tafsir mengatakan asyuhudu wal iman. Nabi Daud diberi oleh Allah asyuhud, syahadat atau kesaksian, ya, wal iman, dan iman itu Nabi Daud, ya. Ada lagi tafsir yang lain mengatakan ini faslal khitab adalah huwa, dia adalah isobatul qadha, ya, kebenaran dalam memutuskan perkara, wa fahmihi, dan kepahamannya. Ya, kemudian yang tafsir yang lain mengatakan al-fasl al-khitab adalah huwa al-faslu fil kalam. Nabi Daud itu diberi oleh Allah kepandaian dalam berbicara, kefasihan dalam berbicara, kepandaian memisahkan, menetapkan dalam pembicaraan beliau. Wafil hukmi, bukan dalam bicara saja, wafil hukmi, dan dalam masalah hukum, dalam masalah keputusan. Sampai-sampai ada sebuah hadis yang sampai kepada kita, an Abi Musa, dari sahabat Nabi yang bernama Abi Musa radhiyallahu anhu, ya, qala, sahabat Abu Musa berkata, awalu man qala, yang pertama man qala, orang yang mengatakan amma ba'du. Kalau pidato mengatakan amma ba'du, itu Nabi Dawud alaihissalam. Dan Nabi kita ngikut. Nabi kita kalau khutbah kan selalu pakai amma ba'du, ya, artinya adapun sesudah itu. Jadi manusia, Nabi kalau mau bicara, dan kita juga sebaiknya kalau bicara masalah yang baik-baik itu diawali dengan memuji Allah dulu, kemudian bersahadat, kemudian bersalawat kepada Nabi, lalu mengatakan amma ba'du, baru ngomong, gitu, ya. Wa huwa, dan berkata amma ba'du itu adalah termasuk faslul khitab. Itu, ya. Makanya dalam khutbah itu Nabi setiap kali khutbah selalu tidak meninggalkan mengucapkan amma ba'du, gitu. Nah, sekarang pada ayat 21, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hal ataka naba'ul khasmi id tasawwarul mihrab. Wa hal, dan apakah ataka telah datang kepadamu wahai Rasul, naba'ul khasmi, berita orang yang bertengkar, ya, berita tentang orang yang bertengkar, iz, ketika tasawwaru, mereka naik, al mihraba, ke mihrab. Ini dalam tafsir diterangkan seperti ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Wahal ataka, dan apakah telah datang kepadamu wahai Rasulullah, naba'ul khosmi, cerita tentang atau berita tentang orang yang bertengkar, iz, ketika orang yang bertengkar itu mereka tasawaru, mereka berusaha menaiki apa? Al mihrab, tempat di mana Nabi Daud, Raja Daud suka beribadah. Jadi Nabi Daud itu punya satu tempat khusus untuk beribadah. Ya, hadhil ayat ini kata para ahli tafsir min kisati, termasuk kisah imtihani Dawud alaihi salam, ujian Nabi Dawud alaihi salam. Wahtalafal ulama, dan para ulama berselisih bi ahbaril anbiya, tentang berita-berita para nabi alaihi musallam, fi sababihi, tentang sebab-sebabnya terjadi peristiwa yang disebut dalam ayat ini. Jadi Allah berfirman kepada Nabi, ya, hal ataka naba'ul khasm idz tasawwarul mihrab, apakah sudah datang kepadamu wahai Muhammad berita atau cerita tentang orang yang bertengkar ketika mereka naik ke mihrabnya Nabi Dawud? Belum sampai kepada beliau. Nah, maka Allah bercerita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang dalam tafsir-tafsir ini, Pak, ya, mulai dari yang pendapat pertama ini, ya, bahwa ada macam-macam cerita ini. Nah,
banyak ini ceritanya, panjang. Saya sudah baca semua ini. Nah, sudah baca semuanya. Lalu ada berbagai macam versi cerita, tapi semua cerita itu adalah bersumber dari cerita-cerita Israiliyat, kata tafsir Ibnu Katsir seperti itu. Nah, jadi karena itu ya sudah, itu hanya sebatas untuk pengetahuan saja. Semua cerita-cerita tentang para nabi yang bersumber dari kisah-kisah Israiliyat tidak boleh kita yakini sebagai kebenaran, tapi tidak boleh kita tuduh sebagai kebohongan. Oh, kan susah kan? Diyakini sebagai kebenaran tidak boleh, tapi disalahkan tidak boleh juga. Jadi mana? Ya dibaca, oh gitu toh. Benar enggak? Oh, wallahu a'lam. Nah, gitu loh, Pak. Ada ceritanya, ya. Jadi macam-macam versi, Pak. Antara lain versinya ini yang terkenal. Yang lain saya hapus. Ceritanya begini, bahwa dulu ketika Nabi Daud berkuasa menjadi seorang raja sekaligus menjadi nabi dan rasulnya Allah, beliau diberi oleh Allah kerajaan yang besar, tentara, bala tentaranya banyak dan setia semuanya, selalu menjaga keselamatan Nabi Daud. Dan Nabi Daud membagi waktunya menjadi 3. Ada waktunya beliau beribadah khusus kepada Allah, ini tidak boleh diganggu ketika beliau sedang menjalani waktunya beribadah, dan beliau naik ke mihrab. Mihrabnya tempatnya tinggi gitu, beliau ada tangganya gitu, beliau naik ke atas sana, orang nggak boleh ganggu lagi, siapapun nggak boleh, dan pengawalnya menjaga beliau di bawah. Kemudian ada waktunya khusus beliau ngurusi keluarganya. Yang ketiga, ada waktunya beliau ngurusi rakyatnya gitu. Nah, pada suatu ketika dalam kisah-kisah Israiliyat tersebut tadi diceritakan bahwa ini fakila, maka dikatakanlah bahwa di zaman Nabi Daud dulu, Nabi Daud itu tidak sengaja ketika sedang berkeliling di kerajaannya, beliau kepergok melihat seorang wanita cantik sekali, Pak. Ini kan cerita gini sebenarnya kalau diceritakan ditujukan pada Nabi kok kurang pas gitu loh, kurang pantas. Makanya itu karena cerita, ya sudah kita dengar aja ceritanya. Seorang wanita cantik, terus Nabi Daud kepingin mempersuntingnya, kepingin memperistrinya. Nah, ternyata setelah ditelusuri, si wanita ini diriwayatkan, wanita ini adalah bernama Taisyayi binti Syayi, ya, Taisya binti Syayi. Dia ini imro'atu Uria, adalah istri orang yang bernama Uria bin Hanan. Ada beberapa versi, ada yang mengatakan tunangannya. Tapi saya pilih yang ini aja. Udah jadi istrinya nih, Pak. Istri seorang prajurit yang bernama Uria bin Hanan. Istri seorang prajuritnya Nabi Daud. Yang wa zaujuha, dan suaminya si Taisyayi ini itu fi ghazati, sedang dalam peperangan bil Balqa, di negeri Balqa sana. Ma'a Ayyub bin Surya. Dia ditemani oleh teman seangkatannya, teman tentaranya gitulah, yang bernama Ayyub bin Surya bin Ukhti Dawud. Jadi bersama seorang tentara juga yang bernama Ayyub bin Surya. Ayyub bin Surya ini adalah ibni, anak laki-laki, ukhti, saudara perempuannya Dawud, Nabi Dawud. Jadi apanya ini ya dengan Nabi Daud ini? Keponakan ya. Nah, jadi si suami dari wanita tadi adalah teman keponakannya Nabi Daud. Itu Al-Kisah ya.
Wa dzakara ba'duhum, dan sebagian dari mereka para ahli sejarah atau para ahli cerita ini mengatakan anahu, bahwasanya ahabba ayaktula Uria. Nah ini kan enggak enak Pak cerita kayak begini nih. Bahwa ahabba, Nabi Daud itu kepingin, senang, bakalo, bahwasanya yaktula akan membunuh Uria, si tentaranya bernama Uria. Nabi Daud itu kepingin tentaranya pergi perang terus mati gitu loh. Lalu setelah mati, wa yatazawwaja imra'atahu, lalu Nabi Daud akan mempersunting istrinya. Kan cerita kayak gini kan enggak enak Pak didengar, ya kan? Tapi ini ada dalam cerita-cerita istrinya. Bahkan tadi kata Pak Ridwannya enggak kelihatan. Kata Pak Ridwan itu katanya dalam Injil itu memang begitu, betul cerita dalam Injil juga begitu. Raja Daud menyuruh tentaranya pergi perang supaya mati suaminya. Nanti kalau dia mati, nah jadi janda kan. Nah dinikahi oleh Raja Daud. Gitu kisahnya Pak. Nah udah, makanya ini saya sampaikan aja kepada saudara, tapi ini nanti saya hapus ini. Ya. Jadi ini adalah ujian tentang ujian Allah kepada Nabi Daud. Jadi Nabi Daud pernah diuji oleh Allah. Lah ujiannya itu ternyata yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud itu wanita. Nah, demikian juga Pak Nabi Sulaiman. Nah ini ya. Nah kemudian Al-Kisah betul ini Pak. Ya. Dalam cerita ini dikatakan lalu siapa namanya ini, nah ini dalam kisah itu dikatakan, ini singkat cerita ya, dalam singkat cerita, fa ba'atsahu, lalu Nabi Daud mengutus si Uria itu tadi, fakutila, lalu dia pun terbunuh dalam peperangan. Fil marratis salisah, setelah 3 kali disuruh perang. Jadi pada peperangan yang ketiga baru terbunuh. Nah, falamma, maka ketika ingqodot, telah selesai iddatul mar'ati, masa iddah istri dari tentaranya Nabi Dawud tadi, tazawwajaha, Dawud memperistilah kepada si wanita tadi, Nabi Dawud. Fahia, maka si istrinya yang ini, istri Nabi Dawud yang ke-100 ini adalah Ummu Sulaiman alaihissalam, nanti menjadi ibu dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kan anaknya Nabi Dawud. Nanti setelah Nabi Dawud wafat, kenabian berikutnya adalah Nabi Sulaiman. Ini cerita yang paling populer. Ya, gitu ya. Ini kan agak enggak enak gitu. Masa Nabi kok gitu sih? Jadi menyuruh perang tentaranya karena kepingin memperistri istrinya biar mati, nah nanti istrinya ambil gitu. Kalau cerita yang lain kan belum jadi istrinya, masih tunangan. Ini lebih enggak beres lagi. Masa seorang nabi, seorang rasul Allah kok ngincer tunangannya orang gitu loh. Kan enggak enak gitu loh, Pak. Tapi ini ada dalam kisah-kisah itu. Saya baca kitab Injil tuh Pak, Masya Allah. Ada yang saru-saru Pak, porno-porno gitu loh Pak. Masya Allah, ada itu kitab Injil loh. Saya punya kok kitabnya kok, dikasih teman SMA saya. Teman SMA saya orang Katolik. Dulu waktu SMA dia senang sama saya juga kepingin senang sama dia itu. Tapi iya, ya kalau bahasa anak sekarang itu kayak pacaran gitu. Padahal kami nggak pacaran, cuma saling senang gitu aja. Saling senang sebagai kawan gitu. Kawan, nggak pernah pegang-pegangan, nggak pernah, apalagi cium-ciuman, nggak pernah. Nggak pernah. Tuh. Tapi waktu kami sekolah itu bersebelahan itu duduknya. Nah, sama di sekolah Katolik, aku nggak ngerti agama Pak waktu itu Pak. Wis maca Quran aja nggak bisa saya. Ya. Nah ini pada waktu kita pulang ke Jawa, saya sekolah di Solo, dia sekolah di Jogja.
Nah, ketemulah satu ketika di Jogja. Lalu lama udah gak ketemu, udah dikasih hadiah. Hadiah yang dikasih itu Alkitab, Pak. Maksudnya kamu masuk kalah Katolik nanti baru kawin sama aku gitu, mungkin maksudnya gitu. Nah, padahal waktu itu aku sudah mulai kenal agama itu. Kita udah nggak jadi sudah sampai sekarang. Itu kisah masa lalu, kisah jahiliyah itu. Ya, tapi pernah ada dalam hidup saya itu. Istriku almarhumah tuh nggak tahu dia. Ya, nggak tahu kalau aku punya teman kayak begitu itu tadi nggak tahu ya. Ya, waruya dan diriwayatkan an Ibnu Mas'ud dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya qala berkata dalam riwayat ini dari Ibnu Mas'ud ini. Ibnu Mas'ud berkata begini, kana dzalika adalah yang demikian itu cerita yang disebutkan tentang Nabi Dawud ini tadi yang mempersunting janda dari tentaranya yang meninggal dalam pertempuran. Ini adalah zamba Dawud, termasuk dosanya Nabi Dawud alaihi salam. Begitu kata sahabat Ibnu Mas'ud. Annahu, karena beliau Nabi Dawud iltamasa menginginkan minar rojuli dari seseorang ayan zilalahu, agar beliau menempati untuk seseorang tadi, menempati posisi seorang tadi, anim ro'atihi, dari istrinya. Jadi kepingin menggantikan posisi kedudukan seseorang yang sudah menjadi suami seorang perempuan. Itulah dosa Nabi Dawud. Termasuk Nabi Ibrahim kan beliau mengatakan ketika nanti di akhirat beliau dimintai oleh manusia untuk memberi syafaat. Beliau menjawab, enggak, aku enggak bisa ngasih syafaat sama sampeyan semua, sama kalian semua. Karena aku pernah berbuat kesalahan kepada Allah. Pernah berdusta 3 kali. Nabi Ibrahim. Tapi berdustanya pun berdusta dalam kebaikan itu. Tapi itu kan tetap dianggap sebagai kesalahan. Sehingga tidak bisa ngasih syafaat. Nabi Adam juga berbuat kesalahan, enggak bisa ngasih syafaat. Jadi semua nabi pernah berbuat kesalahan. Ya, sehingga hanya Nabi Muhammad SAW saja yang bisa memberi syafaat. Nah, kemudian di sini diterangkan faqala ahli tafsir, maka berkatalah para ahli tafsir, kana zalika mubahan. Ahli tafsir mengatakan kana adalah zalika, perbuatan Nabi Daud itu termasuk mubahan, perbuatan yang dibolehkan. Enggak apa-apa menikahi janda prajuritnya, enggak apa-apa, tidak termasuk dosa itu. Begitu kata para ahli tafsir. Nah, kalau diceritakan dari awalnya kenapa sampai kepingin menjadi istri suaminya dari perempuan tadi kan nggak enak tadi, Pak. Sudah tunangan kok mau ngerebut tunangan orang, atau malah di sini makan kepingin memiliki istrinya orang. Tapi karena orangnya masih hidup, ya biar dia mati, nah disuruh perang, itu kan nggak enak itu cerita kayak begitu. Ya, nah sudah, ini kisah ini didengar saja. Nah, jadi kana zalika mubahan lahum, adalah yang demikian itu hukumnya mubah bagi mereka para nabi. Para nabi itu zaman dahulu boleh begitu itu. Beristri banyak itu boleh. Ya. Ghaira, selain yang tidak boleh, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu lam yardhalahu zalika. Allah tidak ridho kepada Nabi Dawud mengenai hal itu. Nabi Dawud tertarik kepada seorang wanita yang ternyata sudah menjadi istri orang. Itu Allah enggak ridho perbuatan seperti itu. Li'annahu, karena adalah perbuatan seperti itu dzarrohbatin fid dunya, termasuk perbuatan yang memiliki kecintaan kepada dunia. Nah, seorang nabi Allah itu tidak boleh cinta kepada dunia. Nah, tapi Nabi Daud senang kepada wanita. Nih. Itu ya. Makanya Allah tidak senang. Wasdia dan lin nisa. Dan dalam hal ini Nabi Daud termasuk orang yang kepingin menambah kepada istri-istrinya. Jadi kepingin tambah istri lagi. Padahal sudah punya istri 99. Pada waktu beliau menikahi ini.
Ya, wa qad aghnahu Allahu anha, dan Allah sudah mencukupi kepada Nabi Daud darinya bima a'tahu, dari dunia ini. Allah sudah memberi kecukupan kepada Nabi Daud dari dunia ini. Bima a'tahu, dengan apa yang Allah telah berikan kepada Nabi Daud, min ghairiha, dari selain wanita itu tadi. Itu satu riwayat Ibnu Mas'ud. Wa ruwiya anil Hasan, dan diriwayatkan juga dari sahabat Al Hasan, cucunya Nabi, fi sababi, tentang sebab imtihani Dawud alaihissalam, ujian terhadap Nabi Daud alaihissalam. Ya, apa ujian yang diceritakan oleh Al Hasan ini? Annahu, bahwasanya, ya, karena adalah Nabi Daud itu qad jazaa, sungguh telah membagi ad-dahra, waktunya, ajzaan, menjadi beberapa bagian. Jadi Nabi Daud membagi waktu hidupnya menjadi beberapa bagian. Yauman, satu hari, linisaihi, hari untuk mengurusi istri-istrinya. Wa yauman, dan satu hari lagi, lil ibadati, hari khusus untuk beribadah kepada Allah. Wa yauman, dan satu hari adalah hari lil qadha, untuk memutuskan perkara baina Bani Israel, di antara Bani Israel. Jadi beliau membagi waktunya, ada hari khusus untuk beribadah, ada hari khusus untuk menemani istri-istrinya. 99 orang ya Pak, istrinya 99 orang. Kalau nggak disiapkan hari tertentu khusus, nanti istrinya nggak terurus. Ya, ada satu hari lagi khusus untuk mengadili atau mengatasi masalah-masalah rakyatnya. Ya, ini dalam hal ini Bani Israel. Wa yauman li Bani Israel. 4 hari. Wa yauman, dan ada lagi satu hari tertentu li Bani Israel, untuk mengurusi orang-orang Bani Israel. Yudzakiruhum, di mana pada hari-hari beliau mengurusi Bani Israel ini, Nabi Daud suka mengingatkan kepada Bani Israel dengan Tauratnya, dengan Zaburnya. Wa yudzakirunahu, dan mereka pun di hari-hari di mana Nabi Daud atau Raja Daud ini mengurusi rakyatnya, di hari itu pun rakyatnya diberi kesempatan untuk berbicara dengan Nabi Daud. Ya, wa yubkihim, dan pada hari-hari itulah kadang-kadang Nabi Daud membuat mereka, para rakyatnya, menangis karena dinasihati oleh Nabi Daud. Wa yubkunahu, dan kadang-kadang mereka, para rakyat itu, yang menangis pada Nabi Daud karena berbagai masalah yang mengenai kepada mereka. Falamma kana yaumu Bani Israel, maka ketika pada suatu hari, di hari di mana itu adalah harinya Bani Israel, dzakaruhu, lalu mereka pun mengingatkan kepada Daud, kepada Raja Daud alaihissalam, di hari di mana beliau adalah itu hari beliau bertemu dengan rakyatnya. Mereka berbicara pada Nabi Daud begini, faqalu, maka berkatalah mereka, hal ya'ti alal insani yaumun, apakah datang kepada manusia ini suatu hari, apa akan datang suatu hari kepada manusia yang la yusibu fihi dzamban, tidak menimpa kepada dia pada hari itu satu dosa pun. Jadi ada yang bertanya pada Nabi Daud ini, rakyatnya, wahai raja, wahai Nabi Allah, apakah mungkin dalam satu hari ada hari yang manusia itu pada hari itu tidak terkena dosa, atau tiada hari tanpa dosa? Artinya setiap hari manusia itu pasti berbuat dosa. Atau apakah ada satu hari yang manusia di hari itu tidak berbuat dosa? Ketika ditanya seperti ini, fa'ad maro Dawudu fi nafsihi, maka menyembunyikanlah Nabi Daud fi nafsihi, dalam hatinya, annahu, bahwasanya dia Nabi Daud, sayutiku dzalika, dia mampu berbuat seperti itu. Ketika ditanya oleh rakyatnya, wahai Daud, wahai Raja Daud, wahai Nabi Allah, apakah ada dalam satu hari saja manusia ini tidak berbuat dosa sama sekali? Nabi Daud menjawab dalam hatinya, oh, aku bisa aku berbuat seperti itu. Jadi jawab, ada, gitu kisahnya. Siapa? Ya dirinya itu maksudnya. Ada manusia yang tidak berbuat dosa dalam satu hari. Siapa? Walaupun dia mengatakan seperti itu, yang dimaksud oleh Nabi Daud adalah dirinya. Allah tahu, dan itu kesalahan. Sama seperti Nabi Musa, dulu pernah ditanya ya, oleh Bani Israel, wahai Musa, wahai Rasulullah Musa,
siapakah manusia yang paling pandai di muka bumi ini? Nabi Musa langsung menjawab, aku gitu. Itu kesalahan itu. Kesalahannya Nabi Musa. Makanya dia bilang enggak bisa ngasih syafaat nanti di hari akhirat. Nah, Nabi Musa mengatakan begitu, ditegur oleh Allah, Musa, bukan kamu orang yang paling pintar di dunia ini. Ada yang lebih pintar dari kamu. Nabi Musa kaget. Kenapa? Kenapa Nabi Musa bilang dirinya yang paling pintar? Karena di waktu itu satu-satunya Nabi Allah yang dia ketahui, satu-satunya Rasul Allah yang diberi kitab suci, ya Nabi Musa. Yang paling paham Taurat, ya Nabi Musa. Makanya Nabi Musa mengatakan, tidak ada yang lebih pintar dari saya yang paling pintar. Ditegur oleh Allah, Musa, ada yang lebih pintar. Nabi Musa bertanya, siapa ya Allah? Aku ingin tahu kalau ada yang lebih pintar daripada saya. Ikuti perintahku, kamu jalan menyelusuri pantai sampai akhirnya ketemu dengan Nabi Khidir. Nah, itu Nabi Khidir itu lebih pintar dari Nabi Musa. Nah, gitu kisahnya ya. Ini di sini juga begitu nih, Nabi Daud. Dosanya Nabi Daud menurut riwayatnya Ibnu Mas'ud tadi adalah karena dia kepingin memperistri istrinya orang lain. Ya, yang pertama itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua dari Hasan cucu Nabi mengatakan kesalahan Nabi Daud adalah dia pernah ditanya apakah manusia ada yang tidak berbuat dosa dalam satu hari? Ada, maksudnya dirinya. Itu juga salah. Wakila dan dikatakan dalam riwayat yang lain ya, innahum sesungguhnya mereka para Bani Israel ini, orang-orang Bani Israel ini, zakaru mereka menyebut-nyebut di hadapan Nabi Daud fitnatan nisa tentang ujian berupa wanita. Itu ya. Ada yang bertanya begini, wahai Nabi Daud, apakah ada manusia di dunia ini yang tidak tergoda oleh wanita? Tidak pernah tergoda oleh wanita. Fa'admaro Daud, maka menyembunyikanlah Nabi Daud fi nafsi dalam dirinya. Annahu bahwasanya dia ini betulia kalau dia diuji oleh seorang wanita, iktasoma, dia bisa menahan diri dari godaan wanita. Ini ceritanya begitu. Nabi Daud ditanya oleh Bani Israel, oh ada manusia yang tidak tergoda oleh wanita. Siapa? Ya dirinya itu. Nabi Daud itu. Falamma maka ketika kana Nabi Daud itu berada yaumu pada hari ibadatihi, pada hari beribadahnya Nabi Daud. Jadi tadi kan sudah diceritakan ya, Nabi Daud membagi harinya. Ada hari khusus beribadah, ada hari khusus mengurusi istrinya, ada hari khusus mengurusi rakyatnya. Nah, pada suatu hari di mana hari itu adalah hari saatnya beliau beribadah, aghlaqa, beliau mengunci abwabahu, pintu-pintu tempat tinggalnya. Wa amara, dan beliau memerintahkan alla yadkhula alaihi ahadun, agar tidak boleh masuk ke tempat beliau seorang pun. Ya, wa aqabba ala Taurati, dan beliau pun membaca kitab Taurat, ya, beliau membaca kitab Taurat. Fa bainama, maka ketika huwa beliau yaqra'u sedang membaca Taurat, idza khalat, tiba-tiba masuklah alaihi kepada beliau hamamah, ya, hamamatun min dahabin, satu wadah yang berisi emas. Itu. Kama sebagaimana zakarnya yang sudah kami ceritakan di depan sana. Nah, ini godaan Nabi Daud. Nabi Daud digoda ketika beliau sedang asik baca Taurat, tiba-tiba ada segumpal emas besar jatuh dekat beliau. Satu. Yang lain mengatakan qala wa kana, dan adalah Nabi Daud itu qad ba'asa, beliau kata riwayat ini ya, pernah mengutus zaujaha, istrinya, ala ba'di juyusihi, untuk menemui sebagian dari pasukannya. Fakataba ilaihi, lalu Nabi Daud menulis kepada pasukannya tadi, ayyasiro, agar pasukan tadi pergi ila makani kada wa kada, ke suatu tempat yang bernama ini, kemudian ke tempat yang lain yang bernama ini. Idza saro ilaihi, dengan tujuan ketika nanti si tentara tadi sudah berangkat perang menuju daerah tersebut, kutila, dia akan terbunuh. Kalau sudah terbunuh, fa'ala, lalu berbuatlah Nabi Daud, fa'usiba,
lalu ditimpakanlah kepada tentara tadi dalam pertempuran tadi kematian. Fatazawwaja imra'atahu, lalu Nabi Daud akan memperistri istrinya si tentara tadi. Ini riwayat yang sudah disebutkan tadi ya. Nah, qalu, mereka para Bani Israel mengatakan, falamma, maka ketika dakhala Dawudu, Nabi Daud, ini dalam kisahnya diringkas ini Pak. Kisahnya kemudian tentara tadi mati, betul-betul mati dalam peperangan, terus istrinya dinikahi betul. Nah, ketika Nabi Daud ini falamma dakhala, ketika Nabi Daud masuk ya, ketika masuk Nabi Daud bi imraatihi, kepada istrinya yang bernama bi imraati Uria, kepada istrinya Uria yang sudah mati tadi, yang sudah meninggal dalam peperangan tadi, lam yalbas, tidak berapa lama kemudian illa kecuali ya lam yalbas illa yasiran, tidak berlangsung kecuali sebentar, hatta ba'atsallahu ilaihi malakaini, sampai kemudian Allah mengutus kepada Nabi Daud 2 malaikat. Jadi ketika itu Nabi, dalam riwayat lain ya, Nabi Daud sedang asik beribadah di mihrabnya. Dalam satu riwayat, dalam riwayat lain dikatakan Nabi Daud sedang bersama istrinya, sedang giliran bersama istrinya yang jandanya Uria tadi. Ketika saat itulah Allah mengutus 2 malaikat. Fi surati, dalam bentuk rojulaini, 2 laki-laki, fi yaumi ibadatihi, pada hari beribadahnya Nabi Daud. Fatolaba, maka kedua orang laki-laki tadi yang sebenarnya adalah 2 malaikat itu menuntut, meminta ayyadhula alaihi, untuk bisa masuk ke tempatnya Nabi Daud, untuk bertemu dengan Nabi Daud. Fa mana'ahuma, maka mencegah kepada keduanya al-harasu, para penjaga-penjaganya Nabi Daud. Akhirnya fatasawwara, lalu naiklah 2 orang tadi al-mihraba alaihi, di tempat mihrabnya Nabi Daud. Fama sya'ara, maka tidaklah beliau sadar, wa huwa yusolli, dan beliau pada saat itu sedang sholat, illa kecuali ketika beliau selesai sholat, wa huma baina yadahi, tiba-tiba kedua orang tadi berada di hadapan Nabi Daud. Nabi Daud terkejut ya, keduanya sudah berada, jalisa, ini sedang dalam keadaan duduk. Dikatakan dalam riwayat tersebut yuqalu, karena dikatakan bahwa dalam riwayat tersebut adalah kedua orang laki-laki tadi sebenarnya adalah Jibril wa Mikail. Itu malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang menjelma menjadi manusia. Fadzalika qauluhu azza wa jalla, maka itulah cerita yang dimaksudkan oleh firman Allah azza wa jalla dalam ayat yang ini. Nah ini ya, ini yang dimaksud oleh firman Allah, wa hal ataka nabaul khasm, dan apakah telah datang kepadamu berita tentang orang yang bertengkar, iltasawwarul mihrab, ketika mereka menaiki mihrab ya. Nah, 2 malaikat tadi sudah masuk ke tempatnya Nabi Daud. Idzakhalu, ketika mereka masuk, ala Dawuda, kepada Nabi Daud, fafazi'a minhum, lalu Nabi Daud pun terkejutlah terhadap mereka. Qalu, mereka berkata, la takhaf, janganlah engkau takut, khosmani, kami berdua ini 2 orang yang sedang bertengkar, di mana bagho, telah berbuat melampaui batas, ba'duna, sebagian dari kami, ala ba'din, kepada sebagian yang lain. Fahkum bainana, maka putuskanlah perkara di antara kami, bil haqqi, dengan benar, wala tustit, dan janganlah engkau menyimpang dari kebenaran dalam memutuskan perkara ini ya, dan jangan menyimpang dari kebenaran dan keadilan. Wahdina, dan tunjukilah kami, ila sawa'is sirat, kepada jalan yang lurus. Lalu di sini ceritakan, inna hadza, sesungguhnya orang ini, temanku ini, saudaraku ini, akhi, dia adalah saudaraku, lahu tis'un wa tis'una na'jatan, lahu, dia telah memiliki, tis'un wa tis'una na'jatan, 99 kambing,
wali dan aku hanya memiliki najatun wahidatun, seekor kambing saja. Faqala, lalu dia berkata kepadaku, akfilniha, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Wa azani fil khitab, dan dia mengalahkan aku dalam berbicara. Jadi ya, wahai Daud, ini aku ada masalah. Ini temanku ini, saudaraku ini punya 99 kambing, aku cuma punya 1. Dia minta kambingku dan aku kalah berdebat sama dia. Pinternya dia ngomong merayu aku sampai akhirnya dia maksa aku memberikan kambing itu. Nah, lalu Nabi Daud memutuskan perkaranya begini. Qala, berkatalah Nabi Daud, laqad dzalamaka, sungguh kamu telah mendolimi dia, ya. Dia telah laqad dzalamaka, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu. Bisu alina jatika, dengan permintaan kambingmu itu, ilani aji, kepada kambing-kambingnya. Dia sudah punya kambing banyak kok dia minta orang yang punya kambing cuma 1. Zalim dia. Padahal dia tidak sadar bahwa sebetulnya itu malaikat itu menyindir kepada dia. Lalu Nabi Daud sempat memberi nasihat. Ini nasihat Nabi Daud yang diabadikan oleh Allah. Wa inna katsiran minal khulata, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berkumpul, orang yang berserikat, la yabghi ba'duhum ala ba'din, sungguh ada sebagian dari mereka yang melewati batas kepada sebagian yang lain. Jadi ayat ini pelajaran buat kita juga. Kalau ada koalisi, Pak, koalisi partai dalam pemerintahan, ada usaha bersama, PT, perusahaan perseroan terbatas, atau apalagi lah kerjasama gitulah. Setiap kebanyakan dari semua kerjasama itu pasti akan ada sebagian dari mereka yang mendolimi sebagian yang lain. Makanya kerjasama yang tidak seperti itu adalah seperti kata Allah, sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berserikat pasti ada yang mendolimi sebagian mereka kepada sebagian yang lain, padahal itu teman serikatnya, padahal itu teman koalisinya, padahal itu teman satu perusahaannya. Karena perusahaan bersama pasti nanti akan ada yang curang, ya. Illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali perserikatan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa qalilum mahum, tetapi sedikit saja yang mereka yang seperti itu. Nah, setelah Nabi Daud menasihati itu, tiba-tiba sadar beliau. Wa dhanna, dan yakinlah Dawudu, Nabi Daud ketika sudah menasihati orang tadi, annama, bahwasanya fatannahu, kami Allah telah menguji kepada Nabi Daud. Fastaghfara rabbahu, lalu Nabi Daud pun istighfar kepada Allah Tuhannya. Wa kharra raki'an, dan Nabi Daud pun menyungkurkan dirinya dalam keadaan sujud. Wa anaba, dan beliau pun bertobat. Nabi Daud sempat bertobat karena dia sudah menginginkan istri orang lain. Sempat bertobat dia, minta ampun sama Allah dan bertobat. Kalau itu betul cerita tadi, ya, ini jangan diyakini loh ya, ini cerita aja. Atau beliau tertarik oleh seponggah emas yang sudah jatuh tadi, nah, dan sebagainya, ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi kisah ini di waktu yang lain. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.